Selamat pagi kan di hari yang cerah. Kita mulai bercerita lagi dari singgasana warung kopi pinggiran pantai dermaga kita biasa turun. Tempat yang kita tuju kali ini kan banyak mengecewakan masyarakat lokal dikarenakan seringnya putus tali pancing mereka. Ini cerita dari para pemancing. Dikarenakan gosongnya masih dihuni beberapa predator yang masih berukuran besar-besar. Ternyata setelah pun sampai kami di tempat, betul, menurut rumor yang beredar, kami menemukan beberapa ekor predator yang sangat besar kan. Sedikit celotehan menuju tempat spare fishing kita kan kali ini. Jalan tol bawah laut kembali kita tampilkan di sini kan untuk dinikmati mata-mata yang merindukan suasana indah bawah laut. Kali ini trip spare fishing bersama kami Kamera Spero. Di channel ini kan kita tetap menerima masukan yang memajukan kemajuan. Sedikit edukasi kan mengenai laut kita untuk kelestarian terumbu karang kita bersama, khususnya di seluruh pesisir Indonesia yang kita cintai. Kita harus sama-sama saling menjaga kelestarian pertumbuhan terumbu karang kita. Jangan sampai terumbu karang kita ini rusak atau dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang salah satunya dengan cara melakukan illegal fishing kan. Kita harus berpikir jangka panjang kan. Di sini terumbu karang kita sekarang posisinya sudah mulai tidak sebagus generasi orang-orang tua kita dulu. Agar anak cucu kita kelak dapat melihat keindahan bawah laut kita, khususnya pesisir pantai seluruh Indonesia, mari kita saling menjaga untuk kelestarian laut kita bersama kan. Oke kan, kita langsung saja ke aksi spare fishing kita kan. Belum lagi kita sampai ke terbis gang. Di sini di kedalaman hanya beberapa meter saja kita sudah dihampiri satu ekor predator ya. Ini dikenal dengan black tip gun. Dia ini sedikit ramah tetapi agresif. Ketika dia merasa terancam bisa melakukan serangan dengan kecepatan penuh yang membuat kita ya mungkin lebih memilih untuk langkah 1000 menuju ke atas perahu kan. Sambil kita mengarah ke areal terbis kan, tiba-tiba saja di sini muncul satu ekor ikan buruan dengan jenis bercung. Itu lebih dikenal dengan sebutan ini untuk di daerah kepulauan kami kan, tapi bahasa kerennya long nose. Untuk harga jual ikan long nose atau temporer atau lebih dikenal bercung ini di kepulauan kami lumayan mahal kan. Di sini harganya bisa tembus sampai harga 80 ribuan per kilonya kan. Mudah-mudahan harganya sama di tempat para kawan-kawan Spero juga. Ini ikannya udah jarang saya dapat guys. Ini dia ikannya kan, mungkin beratnya hanya berkisar sekitar 1,5 kiloan saja. Ukurannya masih kecil, namun mereka datang dalam jumlah yang sedikit banyak. Ada sekitar mungkin 7 ekor kan. Ini dia kan areal terbisnya. Setibanya kita di terbis, langsung kita melihat beberapa ekor ikan tuna gigi anjay. Di sini terlihat sekitar mungkin belasan ekor kan ya. Tiba-tiba mendekat satu ekor kan dengan ukuran yang lumayan besar kan. Kita mengikuti dengan perlahan, menyelam secara perlahan kan, mengikuti irama lengkungan ekor sang ikan kan, supaya tidak membuatnya menjauh dari kita. Dengan menjaga kestabilan nafas supaya tetap tenang dan akurasi yang tepat kan di dalam membidik ikan buruan kita. Dengan sekali tembakan ikannya berhasil kita dapatkan kan. Alhamdulillah, ikannya lumayan besar kan. Kalau kita membidik ikan tuna gigi anjay ini kan, usahakan membidik di tengah badan ikannya kan, atau bisa juga kita membidik di insangnya. Hanya selang beberapa detik saja setelah saya melepaskan ikan dari shaft speargun kan, tiba-tiba muncul lagi satu ekor ikan tuna gigi anjaynya kan. Di sini langsung saya shot
dan alhamdulillah dapat juga ikannya kan. Di sini terjadi tarik menarik yang lumayan kuat. Dikarenakan ikan tuna gigi anjay ini adalah salah satu jenis ikan yang selalu melakukan perlawanan sampai titik akhir darah penghabisan. Ikan petarung lah. Pada areal terumbu karang yang seperti ini kan, ikan tuna gigi anjay sangat senang menempati terbis-terbis yang dikarenakan dari faktor arus juga. Kalau ketika kita spear fishing, diusahakan dilihat kekuatan arus untuk bermain sisi tuna gigi anjay ini diperkirakan mencapai 70% kan arusnya. Di sini kalau arusnya 70% kan biasanya ikan tuna gigi anjaynya sedikit lebih jinak. Dengan sedikit terburu-buru kan, di sini saya lupa mengaktifkan kamera sehingga ketika menshot ikan ini tidak bisa saya tampilkan. Di sini saya meminta salah satu master kita untuk mendouble shot ikan ini. Dikarenakan ikannya terkena di bagian badan atas yang mungkin hampir lepas. Inilah salah satu kelemahan ikan ini, jika terkena di atas mudah sekali robeknya. Untuk menghindari lepasnya ikan buruan kita, maka ikannya harus kita double shot kan. Alhamdulillah berhasil kan. Ini dia ikannya mungkin dengan berat sekitar 4 kilo 3 kiloan kan. Bergeser sedikit ke bagian terbis selatan kan. Di sini tiba-tiba muncul satu ekor ikan GT monster kan, dengan berat mungkin berkisar antara 18 kiloan kan. Di sini tidak membuang kesempatan, saya langsung membidik tepat di bagian saraf titik lemah ikan ini kan. Alhamdulillah ikannya berhasil kita dapatkan kan. Ikan GT monster ini adalah termasuk salah satu ikan predator kan. Ini ikan pemburu dengan kekuatan yang sangat luar biasa kan. Dengan ukurannya sebesar ini kan, jika saja tadi tidak tepat kita menshot di titik lemah ikan ini, mungkin kita akan melakukan pertarungan yang sangat kan. Karena ikan GT ini dengan kedalaman seperti ini cukuplah untuk membuat kita lelah. Tetapi ini terbayarkan kan, dengan hasil yang Mantap. seukuran ini, lelah kita tadi terbayarkan kan. Masih di areal yang sama kan. Di sini tiba-tiba saja kita dihampiri beberapa ekor ikan wahu kan, atau sebutan tenggiri kan. Di sini mereka muncul dalam jumlah sekitar 12-15 ekoran kan. Namun hanya beberapa ekor saja yang masuk dalam jangkauan spear gun kita kan. Di sini kita coba membidik salah satu di antara gerombolan ini. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan kan. Alhamdulillah kan, di sini dengan sedikit pendekatan dengan ramuan-ramuan atau trik-trik yang bisa membuat ikan ini mengenali kita bahwa ini adalah bukan musuh, berhasil kita dapatkan dan tepat mengenai titik lemah ikan ini. Kita langsung segera naik ke atas kan, dikarenakan nafas kita agak sedikit mulai rest kan. Ditakutkan nanti kita tidak sampai ke atas kan. Apalagi ikan buruan kita kali ini membawa kita ke areal bagian terbis kan, sehingga tali pelampung kita pun jadi lurus nih kan. Ini tali pelampung kita ukurannya sekitar 45 meteran lebih kurang. Di sini sengaja kita persiapkan dengan ukuran diameter demikian supaya kita bisa mudah ya untuk tarik menarik dengan ikannya. Alhamdulillah kan, ikannya sudah mulai terlihat. Kita tarik pelan-pelan saja. Ini ditakutkan ikannya sobek kalau kuat-kuat kita tarik, karena masih melakukan perlawanan namun sudah dalam keadaan lemah. Dengan melihat
gerombolan ikan-ikan ini di bawah Gan, ternyata benar apa yang diceritakan oleh senior-senior kita, para senior yang berprofesi sebagai pemancing. Wajar saja jika di tempat ini mereka sering mengalami kekecewaan yang sangat, dikarenakan para predator di bawah ini bukanlah predator yang biasa-biasa saja. Ukuran mereka sudah sangat-sangat super Gan, seperti GT Monster Alhamdulillah. atau tuna gigi anjay. Dan di sini kan setelah saya mengangkat ikan wahyu tadi kan, ikan tenggiri tadi, di sini tiba-tiba saya dikejutkan dengan kedatangan satu ekor ikan GT Monster dengan ukuran yang luar biasa kan. Tanpa berpikir panjang, saya langsung melepaskan tembakan tepat pada bagian insang atasnya kan. Di sini biasanya titik kelemahan ikan GT Monster kan. Di sini kan kita harus naik ke atas perahu dulu kan, dikarenakan kedua shaft spare gun kita mengalami kebengkokan kan karena perlawanan ikan GT Monster ini kan. Inilah kelemahan salah satu shaft kalau kita menggunakan shaft stainless, jenis stainless kan. Biasanya kita menggunakan shaft baja binti, cuman dikarenakan shaft baja binti ini kelemahannya terletak pada sering berkaratnya shaft. Setelah proses pelurusan shaft spare gun selesai kan, di sini kita kembali turun lagi. Kita langsung ke tempat ikan GT Monster tadi kan. Di sini benar saja, tiba-tiba muncul lagi beberapa ekor ikan GT Monster dengan seukuran yang sama. Di sini kita sedikit kebingungan dalam memilih ikan target, dikarenakan ikannya super semua kan. Inilah spot-spot yang diinginkan para aspero. Cuman ini rahasia kan. Pada pakai kan? Kita tidur ya. Inilah alasan mengapa saya sering menyuarakan supaya kita menjaga terumbu karang kita dengan tidak melakukan illegal fishing. Dikarenakan dengan terumbu karang yang subur dan terjaga, rantai makanan ikan-ikan predator tetap terjaga di setiap areal terumbu karang dan memudahkan kita untuk menjumpai predator-predator seperti ini, ikan-ikan besar yang membuat kita puas ketika kita berburu ikan di lautan kita kan.
Di trip kali ini kan kita berasa seperti di dalam dongeng para Sparrow, cerita tentang ikan monster yang hanya ada di dalam hayalan. Ternyata tidak kan. Di sini kita benar-benar menjumpai areal sarang ikan JT monster. Ikan JT monsternya di sini Oh, berkeliaran di bawah kami berkisaran sekitar 20 ekoran lebih dengan ukuran yang bervariasi. Namun di sini terlihat ukurannya hampir setara semua atau hanya berbeda beberapa kiloan saja kan. Di antara salah satunya ini kita berhasil dapatkan kembali kan. Ini dia ikannya kan, lumayan besar kan, tepat mengenai bagian tengah ikannya, tembus ke sebelah bagian areal insang kan. Tidak lama setelah itu saya melihat di sini salah satu master kita berhasil men-shot ikan JT monster, sehingga pelampung pun tertarik ke kedalaman bagian areal terbis kan. Di sini kita coba mengontrol, mengejar supaya ikannya dapat. Di sini saya berusaha menyelam ke bawah untuk mendouble shot ikan ini supaya tidak terlepas kan ya. Dikarenakan ikan ini super sekali kan, mungkin berkisaran beratnya sekitar 35 kiloan. Ini salah satu monster yang kita dapatkan di sini. Mungkin inilah predator-predator yang membuat tali pancing para nelayan putus di areal ini kan. Di sini saya mulai turun ke bawah kan untuk melihat posisi bagian mana yang tepat kita bidik kan untuk melemahkan ikan ini kan, biar mudah kita angkat ke atas kan. Dikarenakan setelah saya sampai di bawah melihat ikannya, saya sedikit bersemangat ya kan. Ikan ini ternyata bukan kaleng-kaleng kalau kata Bang Maele ya. Ini ikan super. Sambil menunggu tenaga kita kembali pulih kan, di sini kita bermain-main dulu dengan ikannya, kita foto-foto, selfie-selfie bareng kan, untuk kita sepilkan. Inilah salah satu kebahagiaan kita sebagai pelaku Sparrow ya, ataupun kawan-kawan lain yang satu profesi, yang mungkin bagian berprofesi di laut ya. Tentu ini adalah kebahagiaan yang luar biasa ya. Jangan dikatain norak ya kan ya. Dimaklumi saja kan. Oke kan, setelah ini kita naik ke atas dulu, kita makan siang dulu kan, sambil rehat sejenak. Setelah itu kita turun kembali kan. Oke, kita lanjut makan. Selesai sudah acara kita makan siangnya kan. Di sini turun kembali seperti biasa melakukan pencarian ikan-ikan buruan kita kan. Ketika saya turun ke bawah tadi kan untuk men-shot ikan ini, tiba-tiba saja saya dikejutkan dengan kehadiran 2 ekor ikan hiu yang super besar kan. Di sini sedikit timbul rasa kekhawatiran saya kan, karena saya takut ikan buruan saya kali ini dimangsa oleh hiu banteng ini kan, karena ukurannya pun sangat besar kan. Saya bergegas cepat menarik ikan buruan saya kali ini kan. Saya takut kalah cepat dengan kedua hiu banteng ini kan. Namun perlawanan ikan predator ini, JT monster ini sangat kuat kan. Ketika saya tes menarik, tidak bergeming sedikit pun. Ini contohnya kan. Kedua ekor hiu banteng ini masih berkeliaran di bawah kan, tidak terlihat dikarenakan kondisinya agak sedikit dalam di sini kan.
Tapi mereka masih memutari areal tempat ikan ini saya shot tadi kan. Saya sedikit kelelahan kan nunggu ikan ini melemah. Untuk mendouble shot ke bawah pun agak sedikit ragu-ragu kan, dikarenakan hiunya menampakkan diri di sini kan. Di sini hiu bantengnya terlihat kecil dari atas karena dalam kan. Sebenarnya ukuran hiu ini sudah sebesar pintu rumah lebih kurang kan. Itu yang agak membuat kita sedikit ngeri untuk turun ke bawah tadi. Bahkan di sini dia sempat naik ke atas kan untuk melihat ikannya mendekati ikan buruan kita. Alhamdulillah ikan buruannya berhasil kita naikkan kan, dan tidak menjadi mangsa dari 2 ekor predator besar di bawah tadi kan. Semakin sore semakin menjanjikan kan. Di sini tiba-tiba muncul 8 ekor JT monster. Tidak main-main, gerombolan ini tetap berada di sini meski kawan-kawannya satu persatu sudah kita angkat ke atas. Syukur alhamdulillah. Inilah yang kita inginkan sebagai Sparrow. Kita pergi mencari untuk kita bawa pulang ke rumah. Alhamdulillah kita menemukan tempat ini kan. Di sini kita tarik menarik dengan ikan ini lagi kan. Kita mengikuti kemana dia pergi. Ini kita dibawanya ke bagian terbis. Kalau nyelam sih andai jatuh ikan ke bawah pun tidak akan dapat kita selam kan. Ikan buruan kita rata-rata melakukan perlawanan yang begitu sengit kan. Namun berbeda dengan ikan GT yang kali ini, dikarenakan ukurannya pun yang jauh lebih besar dari yang kita dapatkan dari awal-awal tadi kan. Di sini ikannya sangat susah untuk dinaikkan ke atas kan. Terpaksa salah satu master terbaik kita turun ke bawah untuk mendouble headshot ikan buruan kita. Lagi dan lagi ikannya berhasil kita naikkan kan setelah double handshot tadi. Di sini kita tambah sekali handshot lagi biar ikannya langsung pingsan. Ikannya sudah terangkat kan, dan beratnya diperkirakan antara 30 kiloan atau sampai 35 kiloan saja. Alhamdulillah kan. Kita lanjut lagi kan. Tiba-tiba saja kan sewaktu kita mau turun ke bawah lagi untuk melihat gerombolan ikan JT-nya, namun muncul secara tiba-tiba 1 ekor ikan tuna gigi anjay dengan ukuran yang lumayan besar. Dengan tidak membuang kesempatan langsung kita bidikkan. Alhamdulillah bidikan kita tidak meleset, langsung mengenai tepat di ikannya. Tarik menarik antara kita dan ikan ini terjadi sampai-sampai speargun saya terlepaskan dari tangan. Saking kuatnya ikan tuna gigi anjay ini melakukan perlawanan. Namun tiba-tiba sewaktu kita melihat ke bawah kan, ikan hiunya muncul lagi. Ini yang munculnya hanya 1 ekor kan, tapi dengan ukuran yang sama. Ini sedikit membuat kita agak sedikit goyang. Saat kondisi seperti ini kan, usahakan saja tenang dan jangan melakukan gerakan-gerakan yang agresif yang bisa menarik perhatian ikan hiunya kan. Biasanya ikan hiu hanya akan mendekatkan kalau kita melakukan pergerakan yang bisa menarik perhatiannya saja. Setelah ikan hiunya sedikit menjauhkan, di sini kita menyelam lagi ke bawah melihat gerombolan JT-nya di bagian terbis. Benar saja tiba-tiba muncul lagi 1 ekor ikan JT black. Namun di saat suara tembakan terdengar, hiunya kembali datang kan. Di sini dia datang dengan agak sedikit agresif. Saya langsung naik ke atas dan memanggil perahu kan.
dikarenakan kecepatannya tadi lumayan kuat kan. Jadi ini agak sedikit membuat saya bimbang. Setelah kita naik ke perahu dan rehat sebentar kan, kita agak sedikit bergeser ke bagian sebelah barat kan. Ternyata di sini pun kita menemukan gerombolan JT yang luar biasa kan. Di sini dapat kita handshot satu ekor yang ukurannya saya rasa di sini dialah ketuanya kan. Ini momen-momen yang sangat tidak akan kita lupakan kan. Setelah kita menshot ikan JT monster ini kan, rencana kita akan segera naik ke perahu kan. Di sini kita memanggil perahu untuk kita rehat. Tetapi di sini tiba-tiba kita masih melihat beberapa ekor ikan JT yang masih mau mendekat pada kita kan. Tapi kita naikkan dulu yang satu ini kan. Setelah itu baru kita lihat kembali. Benarlah dengan apa cerita kami semalam kan. Kalau melihat dari areal terumbu karang ini, mudah-mudahan besok kita banyak mendapatkan ikan buruan. Alhamdulillah pada hari ini terbuktikan kita banyak mendapatkan ikan-ikan monster. Ikan JT monster ini berkisar berat mungkin sekitar 35 kiloan ke atas atau di bawah dari 35 kiloan kan. Setelah meletakkan ikan tadi di perahu kan, di sini kita melihat ada beberapa ekor lagi di bawah kan. Kita menuju ke bawah dan ikannya pun mendekat. Disinilah momennya kan. Tepat kita shot di titik saraf ikan JT monsternya dan langsung tumbang kan. Kita lanjut lagi kan. Di sini terlihat lagi satu ekor ikan JT monster lewat tepat di hadapan kita kan. Di sini dengan jarak sekitar 6 meter langsung kita tembak kan. Alhamdulillah kena lagi kan. Namun JT ini tidak sendiri kan. Di sini dia dikelilingi beberapa ekor kawanan JT lainnya kan. Dikarenakan jarak tempuh yang sedikit jauh kan dari tempat spot kita ini untuk kembali ke tempat kita menginap di pulau kecil, kita di sini rehat untuk waktu ini. Kita lanjutkan spare fishingnya di hari berikutnya kan. Karena kalau kita pulang malam ditakutkan ada angin kan. Kalau di sini terjadi angin, ombaknya bukan main-main kan. Bisa tinggi sampai 6 atau 5 meteran kan. Ini pulau yang jarang dikunjungi oleh nelayan-nelayan lokal yang menggunakan perahu kecil. Di sini kebetulan hari ini kita menemukan waktu yang tepat, cuaca yang bagus kan. Terima kasih yang sudah menonton kan. Salam sehat selalu dari channel Kamera Spero, channel yang menerima masukan yang memajukan kemajuan. Inilah yang kita takutkan tadi kan, cuaca bisa berubah kapan saja. Benar saja kan, ketika kita arah pulang kira-kira 1 jam akan sampai, cuaca berubah drastis kan. Dengan cuaca yang sedikit ekstrim seperti yang terlihat saat ini. Jumpa kembali di trip hari berikutnya kan.